Oke, banyak nih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bapak sambil kita sudah bergabung 3 orang. Setelah bergabung, mohon mic-nya dimatikan terlebih dahulu agar Bapak Ibu langsung dengar suara saya. Yang dengar suara saya dengan jelas, acungkan jempol saja, tidak bisa kaget. Jos, ya, jos. Ya, terima kasih. Wajahnya gelap-gelap, lampunya agak diterangi semua, mohon. Ya, Bu Nurmansyah, mohon dimatikan presentasinya. Cek. 22 orang. Bu Nurmansyah. Nurmansyah itu ibu atau bapak ya? Mohon dimatikan presentasinya karena saya nggak bisa melakukan presentasi. Kalau tidak saya hapus siram. Ya, oke, sudah. Terima kasih. Pak Herianto Syam, mohon matikan presentasinya. Sambil minum teh panas. Bapak Ibu lihat saya dengan jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, kali ini kita akan sebagai sesi bonus untuk pertemuan malam ini, saya ingin menutup diklat guru berkaitan dengan PowerPoint animasi. Bapak nanti akan melihat layar komputer saya, karena beberapa peserta sudah japri saya masih bingung cara insert musiknya kok cuma di slide 1 nggak, di slide 2-nya nggak jalan. Lalu ada juga yang masih pakai bantuan mouse untuk menggerakkan. Insert picture-nya, gambar-gambarnya juga ada yang masih belum PNG, masih gambar-gambar biasa. Nah, nanti kita ulang sedikit biar kawan-kawan para peserta semuanya lebih baik hasil presentasinya. Dan sebagai di ujung nanti, Bapak Ibu akan kita ajari cara merubah PowerPoint menjadi sebuah video, dan video itu akan diupload ke YouTube atau di-share ke grup WA wali murid dan sebagainya. Sebagai informasi tambahan, tahun ajaran baru akan berjalan mulai 13 Juni 2020. Itu sudah insya Allah resmi dari pemerintah, tetapi siswanya tidak ada. Jadi gurunya tetap berjalan mengajar seperti biasa di sekolah. Maka mau tidak mau jadwal juga harus disusun, tetapi cara ngajarnya yang berbeda. Nah, Ibu sekarang sudah punya modal apa untuk mengajar di bulan Juli? Modalnya bikin video PowerPoint baru dapat 1. Nah, ini kita harus dikuatkan. Maka selama liburan ini Ibu Bapak harus banyak mempersiapkan materi pelajaran secara ringkas sampai dalam bentuk media, baik itu bisa PowerPoint atau pakai media video lainnya. Kita akan ajari sesi-sesi kelas semester. Oke, sudah 37 orang bergabung pada malam hari ini.
Alhamdulillah semoga dimudahkan, dilancarkan sampai selesai nanti. Baik, Ibu Bapak, kita akan mulai. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya. Saya akan memulai kembali dari nol. Saya ulang karena masih banyak teman-teman kita yang masih kesulitan. Baik, oke, saya akan presentasikan PowerPoint. Bapak Ibu lihat di layar saya. Nah, ini PowerPoint. Oke, PowerPoint yang saya gunakan adalah PowerPoint. Jadi Ibu Bapak, Microsoft Office itu terdiri dari 4: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Ibu Bapak yang familiar adalah Word, dan satunya Excel. PowerPoint mungkin ada yang sudah familiar, ada juga yang tahunya saat kita ikut kelas juga banyak. Nah, kalau Access itu mungkin belum familiar sekali. Excel sekarang ini mungkin tiap hari kita buka karena lagi merekap dia semester anak-anak. Karena sebentar lagi kita akan bagikan rapor ke anak-anak. Baik. Saat kita membuka PowerPoint, yang pastilah yang muncul adalah hanya satu slide berwarna putih. Kalau menggunakan Office 2016 atau 2019, layarnya itu sudah widescreen. Widescreen itu adalah layar yang ukurannya 16x9. Layar ini sangat cocok untuk pembuatan sebuah video karena ukurannya sekarang hampir semua TV, semua layar screen memanjang. Nah, jika teman-teman ada yang masih menggunakan PowerPoint di bawahnya, itu boleh ukurannya di setting ulang. Settingnya itu di setup atau di slide size. Nah, ini ada namanya standar 4x3. Lihat ujung kanan atas. Ukuran standar 4x3 dan ukuran widescreen 16x9. Nah, saya akan perlihatkan ukuran yang 4x3. Itu ukurannya kayak gini. Dia kotak saja. Jadi hanya sebuah kotak semacam ini. Nah, ini untuk pembuatan video atau presentasi kurang menarik karena berbentuk kotak. Ya, saya terima dulu ada yang masuk. Ya, saya buka lagi ke PowerPoint. Nanti akan muncul kertas satu lembar atau orang menyebutnya slide 1. Ini titel ini, artikel, subtitle ini boleh dibuang, boleh tidak, agar rapi. Ini selesai. Saya akan mengulang, kalau bisa dicatat silahkan. Saya akan pertama membuat background layar agar ukurannya utuh seukuran ini, tidak memanjangkan, tidak memendekkan. Maka kita harus menggunakan teknik background, yaitu desain. Lalu di sini ada format background. Ujung kanan atas namanya format background. Format background ini ada 5. Ada solid fill, gradient, picture and texture fill, pattern fill. Nah, kita kalau ingin hanya menggunakan warna, berarti gunakan solid fill. Solidnya diganti warna coklat misalnya, maka jadinya semacam ini. Diganti warna biru, jadinya semacam ini. Ini kalau ingin backgroundnya menggunakan warna. Jika menggunakan gradient, degradasi warna, maka menggunakan gradient fill. Ini Ibu Bapak pilih, atur saja warnanya. Di sini misalnya merah, maka jadinya gradient semacam itu warna-warni.
warna gradasi, pakainya gradasi. Jika kita menggunakan sebelum masuk ke pen picture, cek ke pen pensil aja. Di sini bentuknya itu kayak zebra. Di sini ada bentuk-bentuk semacam ini. Ini juga untuk background sangat bagus dan ukurannya juga bisa dikasih warna kuning, warna merah, itu juga hijau kan. Itu namanya background yang namanya pattern, atau backgroundnya di nanti teknik menghilangkan background grafik juga. Yang saya mau adalah menggunakan picture. Jadi kita menggunakan gambar untuk menjadi sebuah background. Maka di sini ada picture and texture fill. Lalu di sini ada tulisan namanya insert. Ibu bapak klik insert. Lalu di situ ada profile. Nah, carilah gambar yang sudah menjadi aset kita atau yang sudah benar-benar tersimpan. Saya terlalu cepat atau kurang cepat? Assalamualaikum Pak Firmansyah. Bisa Boleh pakai mikrofonnya? Waalaikumsalam. Cukup atau dilambatkan Cukup. Firmansyah dari mana Pak? cepatkan? Cukup. Saya. Terima kasih. Cukup. Baik, baik. Firman. Oke, terima kasih. Nah, saya ulang. Untuk picture adalah picture and texture fill. Ibu bapak Iya, lalu saya ikut itu hari mendaftar di profile itu saya akan penelitian mencari background yang sudah saya Pancasila itu, bapak punya di laptop yang komputer. kesatuan Pancasila itu. Sekitar hampir 10.000 Ya, saya masukkan permohonan di sini, ternyata belakangan muncul masuk setelah kita buatkan akun. Langsung ada 1.300-an. Untuk background itu ada Tetap ini, yang sifatnya tetap ini, live bergerak. sama-sama yang kita buatkan. Nah, tapi yang mau nanti Iya, bisa sama. bisa. Baru Kita lihat background kita. 3 hari kayaknya setelah kita buatkan, datang emailnya itu. Contohnya kayak background animasi. Baru kemarin dulu saya aktifkan. Background car. Misalnya background Iya. saya adalah gedung. Gedung misalnya kayak gini. Dan ini lalu Ini. maka backgroundnya jadi semacam ini. Kalau ini nggak disukai, kita klik sebelah ini, kita pilih lagi, cari yang lain. Kalau itu tadi Pak Misalnya Israel, pakai iya. cepat. Jadi ukurannya langsung pas seukuran widescreen flash. Jadi nggak usah memanjangkan, nggak usah memendek. Saya menyimak dulu deh. Tidak disukai lagi ada profile. Ada webinar ini. Kita cari tempat yang lain, cari file-file yang lain. Itu saya memanjangkan. Ini tergantung kebutuhan karena teman-teman kan beragam, ada guru SD, guru SMP, guru SMA, itu ada kepala sekolah, ada pemimpin. Ini tergantung kebutuhan. Jadi atau sekedar di sini tekstur juga punya. Di sini backgroundnya itu berupa tekstur ya kayak kayu, kayak apa itu juga. Itu selera kita masing-masing. Saya menggunakan papan tulis saja yang mungkin ini sangat disukai oleh bapak ibu semuanya, karena media papan tulis yang ada di belakang ini akan diberi teks animasi tulisan. Sementara yang di depan ini mungkin baca kita bisa. Saya sudah mengoreksi banyak karya yang ibu bapak kasih ke saya beserta dengan aneka kemampuan kreativitas. Ya ada yang lucu, ada yang kita ingatkan, ada yang kadang animasinya itu mungkin bagi kita asing, tapi ternyata kalau dilihat ada gurunya jatuh dari atas ke jatuh ke bawah, lalu ya. Nah ini itu mungkin bisa kita perbaiki. Kita yang sifatnya ini saja standar, kita buat formal, lalu terkesan elegan, mewah. Nah terkesan mewah itu biar
karena video ini kan kalau ibu upload ke YouTube ditonton wali murid, ditonton anak-anak, kalau keren elegan itu ya pasti mereka akan jadi. Baik, ini background sudah selesai. Kalau ibu bapak ingin menambahkan slide, itu tinggal new slide. Atau kalau biar cepat, sebenarnya kanan slide 1, ibu pilih duplikat slide, jadi klik begitu, maka dia terduplikasi jadi kembar. Maka yang slide kedua ini diklik, ganti lagi backgroundnya yang mana kira-kira, yang mana backgroundnya. Nah ini kita ganti menjadi dan seterusnya. Oke, sebentar saya akan menerima teman-teman yang sudah masuk lumayan banyak. Tadi dia menunggu mungkin sekitar 10 menit karena saya lagi fokus mengisi. Ya, ada banyak yang sudah masuk, langsung mungkin semuanya 44 orang. Baik, saya akan lanjutkan. Jika ibu ingin menggunakan set berikutnya juga sama, tinggal di klik kanan, klik kanan, dan aja ini kembar. Nah ini backgroundnya diganti lagi yang mana itu monggo aja, ini bapak yang tahu persis kebutuhan. Saya akan buat 5 slide dengan background yang berbeda. Nah ini backgroundnya berbeda-beda. Saya kasih satu lagi ya. Oke, saya sudah punya 5 slide dengan background papan gaya papan lus yang beragam, dengan gaya papan lus yang Oke, saya sambil membalas juga. Oke, kita akan lanjutkan. Saya akan, kalau dalam posisi 5 slide ini, ibu bapak kira-kira kebutuhan musik untuk backsound itu, latar belakang itu sangat penting apa tidak? Jika musik itu sebagai bumbu pemanis sebuah presentasi, maka kita wajib menggunakan musik. Nah musiknya itu kalau di PowerPoint hanya bisa MP3, bukan video, yang bukan video terus ada musik. Kecuali kita memang betul-betul dalam satu slide ini ingin menayangkan yang namanya video betulan tersebut. Tapi kalau hanya sebagai background, kita insert audio saja. Saya ulang mungkin agar Bapak Ibu ingat. Insert, letakkan dulu kursornya di slide 1. Ada yang bertanya, Pak, bolehkah musiknya berjalan sampai slide 5, lalu slide 6 sampai 10 musik yang lain? Sangat bisa. Tapi saya klik insert, lalu audio, pilih audio, klik audio ujung kanan atas, klik audio, lalu audio on my PC, berarti audio yang ada di komputer. Carilah audio lagu yang benar-benar memang sudah tersimpan di laptop. Nah kalau saya tidak ada lagu MP3 yang ada nyanyi-nyanyiannya tuh enggak, semuanya instrumen, karena ini memang kegunaannya untuk pengiring saja. Tetapi lagunya yang mana? Nah ini ada namanya backsound 1, backsound 2. Saya punya mungkin hampir 1000-an lagu yang saya saya kumpul-kumpulin di sini. Tinggal ibu bapak contohnya kayak Valeria. Ini kalau mau dicoba dulu di play juga apa-apa.
karena Valeria dia kan balet. Nah, musiknya beragam. Nah, sampai yang musiknya menggugah semangat anak. Nah, itu banyak. Nah, saya senang yang ini ya, namanya After School. Karena ini kalau anak SD nuansanya enak, tapi kalau anak SMP ya, kalau kita cari yang musik. Nah, setelah di insert audio, kita saya terima dulu. Ternyata sangat banyak yang masuk. Sebentar, agak bersabar. Nah, saya ulang. Musiknya kan muncul di gambar speakernya kan muncul di sini. Cara menghilangkannya tinggal klik tahan, geser ke ujung kanan untuk disembunyikan agar saat presentasi gambar speaker ini nggak kelihatan. Nah, ini yang paling penting, mohon Bapak Ibu agar hati-hati karena ini teknik membunyikan musik dari slide pertama sampai slide yang paling terakhir. Dari pertama sampai slide yang paling terakhir. Nah, caranya ini Bapak klik animasi, lalu animation pad. Nah, di sini itu ada animation pad, lalu judul lagu akan muncul di kanan slide. Judul lagu akan muncul di sini. Karena judul lagu muncul di sini, tetapi lihat di sini, ini belum disetting. Cara menyetingnya klik tanda panah kecil di sini. Pertama yang Ibu lakukan, start after previous atau start with previous boleh bebas. Nah, tetapi jangan start on click, tidak boleh karena ini pakai bantuan mouse. Kita pakai start with previous, lalu klik lagi yang panah kecil, effect option. Ini yang penting diingat-ingat, effect option. Muncul kotak ini, ya muncul kotak ini, betul. Nanti ada tulisannya efek start playing sama stop playing. Jadi kalau Ibu Bapak pilih yang namanya nah, Ibu Bapak pilih yang namanya after stop playing, diganti ditambah menjadi 5 guys, 5 set. Oke guys. Nah, ini berarti dia akan berbunyi dari slide 1 sampai slide 2. Nah, tetapi tadi kita belum melakukan namanya transisi. Transisi itu adalah pergerakan antara slide 1 ke slide 2, slide 2 ke slide 3, dan seterusnya. Nah, kita klik transisi. Semua peserta sukanya yang kayak gorden buka. Ya, saya ikut aja karena itu suka Bapak, kecuali Bapak-bapak. Ibu sukanya yang gorden terbuka, dibuka begini. Nah, kalau sudah pilih salah satu, jangan lupa ujung kanan atas dilihat, on mouse click, berarti dia akan menyala, akan berjalan, akan bergerak jika dibantu dengan mouse. Maka ini dibuang, kita ganti after. Mau berapa detik perpindahannya, misalnya 3 detik. Setelah 3 detik, jangan lupa play to all. Jadi dia play. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah play to all, maka dari 1 sampai 5 ini pergerakannya ya pakai ini semua, gorden kebuka. Agar 2, 3 berbeda-beda, tinggal pilih slide 2, pilih slide 3, pilih ini, slide keempat, pilih ini, slide kelima, pilih pesawat. Nah, kalau ini sudah dijalankan, kita uji coba dengan slide show.
tekan tombol F. Lagunya tidak keluar. Ada emang belajar Ya. Office nih, kemana PowerPoint laptop nih? Tapi ya nih, Office 2019 ya Pak? Ya, selesai. Selesai itu untuk mengembalikan tuh tekan tombol escape. 19 ya Pak? Tombol escape. Terus jangan Pak, kalau sudah melakukan begini agar tidak terjadi apa-apa, karena file PowerPoint kita ini belum ada namanya. Kita simpan dengan cara klik tombol set di ujung di atas. Kita simpan, PowerPoint kita mana Pak? beri nama siapa, file apa, buat misalnya contoh animasi, contoh PPT, Les. aku. Misalnya di My Dokumen, mau edit, mau cuci, terserah ibu bapak yang tahu tempat. Nah, kenapa kondisikan agar ibu bapak di kapanpun itu bisa di kapanpun ibu bapak mau membuka ibu bapak langsung gampang. Ya, ini sudah masuk lagi banyak. Pernah kayak Mungkin lagi pada dari pulang masjid. ada sedikit. Ini di Papua sudah pukul 10 malam karena ada teman-teman Papua ada 3 atau berapa. Ada yang dari Kalimantan, Cuma ya. Jadi Sulawesi. Ibu Mur, Bu Isni itu Sulawesi ya Bu ya? video Dari mana Ibu? Ya. Saya mami ku pakai pi kamera anu apa nih? Oke. Kamera eksternal. Nah kameranya laptop Ya, biasanya ini tak saya bagus lagi sih. melihat wajah-wajah Bapak itu. Yang mana ya? Dan dulu juga saya pakai PowerPoint. Ya, oke, ada yang dari Kalimantan. Edison. Teman kita berasal dari, ada yang kalau tidak salah dari NTT Nusa Tenggara juga. Saya pengen grup kita kalau saya sih sarannya grupnya nggak usah apa sih, nggak usah di delete grupnya, kan ini bisa sharing antar provinsi, antar kota, kabupaten, sekedar berbagi share. Saya juga tetap masih di sini, nggak apa-apa. Mana tahu saya ada info-info pengetahuan lain, saya infokan, juga nanti bisa banyak belajar juga, Bapak Ibu juga nanti bisa banyak belajar hal-hal yang teknologi lah yang baru. Oke, Pak Rahman, mohon presentasinya stop. Bapak salah pencet. Pak Abdurrahman, presentasinya di stop. Biar saya bisa melanjutkan presentasinya, Pak. Halo. Oke, ready lagi. Ya, baik, saya lanjutkan lagi. Kalau Pak soal makan itu maksudnya Pak? Oh, Bapak nulisnya soal online. Dari mana Pak? Pekanbaru ya? Dari Tangerang. Oh, Tangerang. Ya, oke. Saya ini Pak, saya minggu depan itu ngisi diklat online PGRI Kota Bekasi, Kota Bekasi. Jadi ada ratusan guru di sana, itu ada jeda-jedanya, ada sesi-sesinya.
200 orang, 200 orang, 200 orang. Tegeri yang membuat acara Tangerang. Cuman nggak tahu nih Tangerang, kalau memang saya bisa coba sebuah Tegeri lain, bisa kita koordinasi agar semua Tangerang bisa kita Pokoknya beli luar yang terkait sama dan oke Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit lagi. Saya akan presentasi PowerPoint lagi. Demikian. Baik, ini sudah jadi animasinya. Nah sekarang Ibu Bapak akan saya ajari teknik kecil dan saja, yaitu membuat teks, membuat insert gambar. Jadi saya akan membuat insert gambar. Saya sebutkan ya ini insert gambar, tetapi gambarnya itu bergeraknya bukan sekedar asal goyang, tetapi gambarnya itu berjalan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri atau lain sebagainya. Saya akan ambil karakter anak atau karakter guru laki-laki aja, yang kita sukai yang mana, kita pilih misalnya ini. Nah ini Bapak Guru. Nah cara posisi gambar kita juga jangan asal naruh. Ini kan kalau saya menaruhnya ini pura-puranya dia sedang berdiri di lantai. Ada kemarin naruhnya di sini, gambarnya di sini, kan itu nggak masuk akal. Karena ini kita harus hati-hati dalam membuat menaruh. Nah ini Ibu Bapak, jadi di sini sebentar ada yang masuk banyak. Ya, kita ulang. Ini kita masukkan guru di sebelah kanan, lalu guru ini berjalan dari kanan ini berjalan ke sini misalnya. Caranya di motion, caranya di animasi. Jadi di sini Bapak boleh klik add animation, motion. lalu ini Bapak pilih yang namanya bukan entrance, bukan hijau, bukan hijau, bukan kuning, bukan merah, tapi kita namanya more motion, yang paling bawah, more motion. Nah pilih yang mana more motionnya. Ibu Bapak pengen dari left ke right, jadi kalau kita bisa geser sebentar ke left ke right, jadi begini dia. Atau dari, kalau ini right berarti ya keluar dia orangnya kan gitu. Atau mau yang muter-muter juga ada, namanya spiral left. Nah kan, nah ini spring, tambah bingung. Nah kita pilih yang wajar, yang ideal, misalnya ini. Nah dia kalau ini, kalau itu pilih Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Biar ada yang tidak ada. Ini ada yang konsultasi, makanya ini Ibu Bapak kelihatan power saya, PowerPoint lagi ya? Karena barusan ada yang ada. Sebentar, saya lagi nyari yang nangis tadi siapa? Mana? Bu Lilis Suryani ya? Oh bukan. Oh Pak ini, Pak Abdurrahman. Saya matikan karena Pak Rahman nggak bisa dimatikan juga, pokoknya Pak Rahman. Bu Diana minta tolong Pak Rahman ditelepon untuk dimatikan dari. Ya, saya lanjutkan. Ibu, saya ulang lagi. Insert mengganggu ini Pak Abdurrahman. Lalu saya pilih gambar yang PNG,
Saya ada 1.300 gambar dengan berbagai macam karakter. Gambar ini lalu saya besarkan. Nah, kebesaran lalu kita nah, ini akan bergerak dari kanan ke kiri. Maka caranya klik animation, add animation, lalu Bapak pilih yang more motion matte. Jadi di sini di nah, di sini ada banyak ragamnya. Ibu Bapak tinggal pilih misalnya left saja. Left. Nah, geraknya begini. Kalau itu dianggap sudah oke, Ibu klik ke sini, Bapak klik saja. Nah, dia akan ada bayangan. Bayangan ini bisa dipandangkan. Nah, ini digerakkan. Nah, lepaskan, kita jalankan ya. Kita jalankan. Ini kalau di animation, nah ini ada picture 7, dia berjalan dari kiri ke kanan ke kiri. Maka angka 1 ini biasa Bu, biar bergerak otomatis di start after the lagi perintah. Gerakannya kayak apa? Lihat. Nah, dia bergerak dari kiri ke kanan ke kiri. Pak Agung kok jalannya cepat kali, ya tinggal gitu kan. Kalau terlalu cepat, bentar saya nih, ini teman-teman baru masuk sekarang. Oke, kita ulang. Agar tidak terlalu cepat gerakannya, maka kita klik tanda panah kecil. Sebenarnya semua animasi itu adanya di animation pen ini. Jadi nggak ada apa nih, pokoknya kuncinya di sini. Kalau ini jago, pandai, semua animasi ada. Apa? Oke, saya klik ya. Halo. Tampilannya Pak Agung Ya. dan dalam PowerPoint-nya Pak Agung, tapi punya tampilannya nggak nampak Pak. Saya sudah bilang, ya sebentar, Pak Rahman mohon dimatikan presentasinya karena ini mengganggu presentasi saya. Atau kalau enggak, saya berikan dulu layarnya. Sebentar. Oke, sebentar. Bu Diana, mohon bisa saya dibantu Bu Diana, Pak Rahmannya, karena ini yang muncul punya. Bentar, ini masih belum bisa. Beliau pun juga mungkin mematikannya juga bingung, saya nggak tahu. Ini saya ini kan dulu. Saya live aja punya Pak Rahmat, saya hapus. Oke, sudah selesai. Saya akan presentasikan punya saya lagi. Ya, kembali ke PowerPoint saya. Saya ulang sekali lagi. Kalau sudah, ini kuncinya semuanya di animation pen. Jadi Ibu Bapak kalau bisa ini nyala terus saja untuk memperbaiki animasi, gerakannya terlalu cepat, terlalu lambat, semua di sini. Saya agar orangnya ini berjalan pelan, itu di efek di timing juga Bu. Timingnya dipelankan ya, dipelankan. Di sini kan ada slow, very slow itu begitu. Very slow. Nah, itu kalau dijalankan tinggal begini, jadinya kayak gini. Gerakannya smooth, pelan. Coba diulang lagi Bapak. Diulang lagi ya, saya hapus saja ya, biar dari awal ya. Kita hapus gambarnya. Sekarang hanya begini tadi. Saya ulang sekali lagi, insert gambar. Gambarnya saya rubah, bukan karakter orang. Misalnya gambarnya kartun, yaitu ada berjalan, misalnya gambar jeram, gajah,
tapi gajahnya masih jalan. Ini pura-pura aja ya, sekedar saja. Jadi gajah ini akan berjalan. Ini sebenarnya kalau ibu bapak jangan terpaku apa-apa itu di dalam satu layar. Boleh gajahnya di sebelah sana, boleh, terserah kita. Mau di luar lagi juga boleh. Saya coba dari luar sini agar dia masuk ke kelas, jalan-jalan terus dia pergi lagi. Maka dia kayak sudah gambar, lalu animation, ibu bapak klik add animation, lalu pilih more motion, yang ini yang paling bawah. Di sini pilihannya banyak, ibu coba-coba, bapak coba-coba dulu yang mana yang diinginkan. Misalnya kayak ini, mana sih? Nah, ini pilih, saya pilih yang standar aja dulu. Nah, dia hanya dari sini sampai ke depan pintu saja, itu nggak masalah. Kita coba left saja, lalu klik OK. Nah, muncul bayangan. Lihat di sini ada tanda garis hijau dan merah. Hijau itu start, merah itu finish. Nah, finishnya saya tambahin biar finishnya itu sampai di depan itu. Maka agar kita bisa play, kita bisa klik view di sini. Tampilan sementara yang langsung nggak slideshow tapi pakai preview juga boleh. Hanya melihatkan sementara saja. Mana gajah tadi? Ya, gajah tadi belum bisa jalan. Kenapa coba? Karena animation time-nya belum di start after preview. Jadi kenapa? Karena dia masih pakai bantuan mouse, maka pilih yang ini. Baiklah adik, telepon dari Pak Kanungnya. Nah, ini kita review lagi. Nah, gajahnya sangat kencang sekali, maka kita pelankan klik dulu, lalu timing. Ibu bapak pilih yang mana yang mau di timing, pakai very slow, lalu klik OK. Nah, sekarang tinggal ditampilkan jadinya begini ya. Nah, lalu kita kalau mau di slideshow, nah itu pembuat tuh. Padahal di sini kalau ibu lihat di layar nggak ada gajah di sini kan, ibu bapak, nggak ada gajah, tapi tahu ada gajah lewat 14. Boleh kita tambahin ya. Kenapa itu? Boleh nanya, untuk menambah durasi sampai dari kiri ke kanannya tuh tadi diklik apa Pak Agung? Oke, siap. Hasilnya Jadi saya agak kuncinya Bapak Ibu, kuncinya itu adalah di animation, lalu animation pen ya. Ingat, ini wajib tahu yang ini ya, agar durasi panjang itu maksudnya dari ke kanan, kiri ke kanannya yang panjang atau berjalannya pelan? perjalanan Ke kanannya dari ya. kiri ke kanannya. Oke, saya akan ulang. Ini Bu, ini si gajah ini kan ada tombol start sama tombol start hijau dan start finish. Ini diklik aja Bu finishnya, dipendekkan, dan ini juga gerakannya dinamis. Artinya dinamis itu ibu bapak boleh dinaikkan di atasnya dan itu juga boleh. Jadi dia dari kiri ke kanan. Nah, ini kalau di preview jadi
Nah kayak gitu. Iya betul, udah panah versi panahnya ya udah. Makasih Pak. Ya yang ini aja Bu, yang apa panah-panah merah ini ya. Ya, ini kalau ibu menguasai ini itu akan berdampak besar terhadap animasi karena ini apa aja bisa dilakukan. Ini contohnya yang ini. Ya, jadi kuncinya di situ saja. Start sama. Oke, sekarang saya akan sebelum saya nanti sesi pertanyaan, ada satu yang mungkin Bapak Ibu harus ingat, namanya insert text. Kita ulang lagi, text, insert, lalu ada word up. Saya lebih suka pakai ini. Sebenarnya ada text juga namanya text box. Tapi kalau text box itu namanya aja text box, berarti dia textnya ada di dalam kotak. Nah kita klik. Buat teman-teman guru SMP matematika, guru fisika, guru kimia itu menggunakan equation juga ada di sini. Karena ini berkaitan sama rumus-rumus matematika. Nah di sini word art saya klik text. Ini tinggal diganti saja, misalnya selamat malam. Nah yang paling penting setelah memasukkan teks, saya teks animation pen-nya biar keluar di sini. Nah agar teks selamat malam ini bisa bergerak kan ibu bapak harus merubahnya menjadi berjalannya kayak apa, pergerakannya mau kayak apa, munculnya seperti apa, lalu keluarnya seperti apa. Maka add animation. Ibu kalau pilih hijau yang bawah more entrance ini berarti dia masuk. Klik saja klik ini, akan muncul kotak. Ibu bapak tinggal pilih. Misalnya ini. Nah dia berarti dari atas ke bawah dengan pelan. Klik OK. Saat klik OK, yakin di sebelah kanan itu ibu lihat animation pen-nya tahu-tahu muncul aja. Oh ini punyanya selamat malam nih, yang ada angka satunya. Berarti ini diapain? Yaitu di start after review. Ternyata selamat malam ini pengen kita keluarkan, bergerak habis muncul terus keluar. Maka add animation, ini apa? Atau mau yang kuning dulu juga boleh. Kuning itu selama harusnya begini. Nah kayak gini, dari muncul bergerak baru dia berhenti. Sekarang add animation lagi, saya pilih yang merah. Berarti dia exit. Exitnya mau kayak apa? Betul tidak pun. Nah kayak gitu. Semua wajib menggunakan after video. Klik after video. Klik after video. Nah ternyata dari sini kelihatan sekali. Inilah urutan munculnya di PowerPoint. Lagunya muncul, lalu ada hewan lewat, lalu tulisan datang, tulisan bergerak, dan tulisannya pergi. Baru nanti kita ke slide. Nah saya akan perlihatkan animation pen yang sudah jadi itu semacam ini, agar ibu bapak bisa melihat. Kalau yang sudah mahir, saya contohnya itu akan saya perlihatkan ini Bapak. Lihat di layar. Lihat di layar saya sebelah kanan. Ternyata saya membuat animation pen-nya itu luar biasa banyak. Sangat banyak. Nah ini sangat banyak. Ini namanya animation pen dengan gaya animasi yang buat. Tetapi hasilnya juga tidak istilahnya hasilnya juga keren. Kalau ini saya play, hasilnya kalau saya play ternyata jadinya kayak gini. Nah ternyata hasilnya semacam ada lampu-lampu nyala kayak gitu. Itu ternyata hanya yang tadi animation pen-nya itu kita buat yang tadi. Apalagi yang ini pasti lebih banyak lagi. Oke, ini
animation pen yang kita kan masih sederhana, masih begitu. Kalau kita play jadinya begitu. Kita ambil itu aja. Oke, mungkin itu dulu Bapak yang bisa saya sampaikan berkaitan PowerPoint. Saya akan menunggu tanya jawab pertanyaan, lalu akan saya silakan sebutkan nama dari kota mana Ibu mau bertanya. Sebentar, saya mempersilakan Bu Sali Fatma. Silakan, Bu, dari mana? Assalamualaikum Pak Agung dan semua peserta. Saya Sali dari Pekanbaru. Ya, silakan. Ya, mohon maaf tadi Pak saya terlambat. Bagaimana menginsert musik gitu sampai ya terlambat tadi Pak maksudnya ya. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan yang lain? Ya Pak, saya. Bu Umi Purnamasari, silakan Bu. Saya ini Bagong berarti setiap Dari mana Bu? Oh, saya dari Karimun. Karimun, ya silakan Bu. Ini Bagong berarti setiap kita pilih animation pen dan animation itu kita pilih animasi yang banyak berurutannya Bapak. Jadi kalau pilih harus kita oke satu-satu gitu ya Pak ya? Harus kita oke itu maksudnya oke kan namanya Bu? Afternya ya, after preview semua ya? Iya, maksudnya kan kita kan memilih misalnya kan animasi pen terus warna merah, biru sama kuning. Iya. Pilih tipe jenis kayak gitu tuh harus kita oke kan gitu kan? Iya. Harus kira satu persatu gitu kan? Nah, makanya kalau nanti saya jelaskan agar Ibu, kalau saya kuncinya kayak gini Bu, membuat presentasi slide itu yang paling penting di slide 1 saja. Buat animasi sebanyak mungkin. Nah, karena nanti slide 2, slide 3 itu tinggal copy paste aja. Ya, kalau kita melakukan itu di setiap slide, yakin waktunya habis berjuang untuk ngurusi animasi. Maka lebih baik kita bikin, atau kalau enggak, Ibu kan punya file dari saya yang sudah template. Ibu contoh aja, itu di copy, tempel ke slide Ibu yang baru, biar gaya animasi Ibu Bapak ini enggak terlalu repot bikin ulang terus. Paham ya Bu ya? Iya ya Pak. Iya kayak gitu. Ya saya jawab, terus saya jawab lagi yang Bu, bentar, Bu siapa tadi namanya? Assalamualaikum Pak Agung. Bentar Pak, saya jawab dulu sebentar. Satu lagi saya jawab. Ibu tadi menjawab terkait sama musik itu tadi saya sudah berulang 2 kali, tapi nanti Ibu boleh saya jawab di ujung sesi. Saya akan mengulang insert musik sampai berhenti slide 1 sampai slide terakhir. Silakan Pak Darwin Usman, monggo sebutkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum Pak Agung. Ya, silakan. Saya Darwin dari Bagan Siapi-Api Pak. Pertanyaannya Pak, masalah remote image itu Pak. Tadi kan kita udah coba Pak, udah kita remote image foto yang mau kita tampilkan di PowerPoint, tapi background belakangnya itu masih berubahnya. Memang yang belakangnya nggak ada, cuman jadi hitam atau putih gitu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Ya, Bapak. Oke Pak, terima kasih. Jadi Pak Darwin, Bapak Ibu lihat di layar saya, mungkin yang kemarin belum bisa mengganti foto, lihat sekarang, lihat presentasi. Saya akan membuka internet www.remove background. Fungsinya adalah untuk meremove foto yang kita punya agar backgroundnya hilang. Kalau sudah background hilang, maka file itu disebut PNG, jadi gambar yang backgroundnya hilang. Saya unggah gambar
Atau saya ngambil foto dulu, foto siapa, misalnya foto artis. Saya punya gambar foto misalnya yang mau dihapus yang agak ini, misalnya agak fotonya agak, coba kita klik yang ini. Kok ambil tidak yang lain. Nah, kita ini saya simpan dulu di komputer saya, nanti akan kita hapus. Caranya unggah gambar, lalu ibu bapak cari foto yang mau dihapus. Kebetulan saya akan menghapus foto yang ini, klik, lalu kita open. 1, 2, 3, 4 detik saja. Di belakang ini kalau kita simpan save as dan image, ini ada tulisannya PNG, belakangnya ada tulisannya PNG, artinya ini boleh kita beri namanya Reza PNG. Lalu kita simpan. Backgroundnya putih Pak, kok bisa hitam? Nah itu cuma tergantung tampilannya aja, cuman dia hanya sekedar tampilan Pak. Tapi kalau Bapak Ibu masukkan ke sini, ke gambar ini, itu nanti bisa ini sendiri. Saya akan mengganti gajah ini, diganti dengan foto yang kita remove tadi. Saya ulang lagi aja gambar yang lain saja. Yang kita punya foto, kita punya foto banyak, misalnya foto-foto buatan. Nah ini kita remove, contoh misalnya ini saja, kita remove ini. Nah lihat, ini fotonya itu sebenarnya sangat beragam sekali. Fotonya adalah semacam ini. Sebentar kita perlihatkan yang foto barusan. Nah fotonya tuh aslinya ini. Ini kan ada banyak, ada keramik, ada tembok, ada macam-macam kayak gitu. Ternyata kalau sudah di remove itu jadinya kayak gini, bersih. Tapi lihat di ujung ini, kadang ada 1, 2 lah, itu nggak bisa, namanya aja prosesnya hanya hitungan detik. Ini di save as, lalu kita simpan. Nah kalau mau memperbaiki ini lagi, dipotong-potong lagi, itu tekniknya namanya teknik Photoshop Pak. Mungkin kalau Bapak belum familiar ya agak susah. Cuman yang pokok itu sudah jadi. Saya akan merubah gajah ini jadi orang yang tadi. Klik kanan, change picture. Jadi di sini tuh kita mengganti gambar. Jadi nggak usah di delete. Ibu bapak kan kemarin saya kasih BBDB, saya kasih profile, itu jangan sekali-kali delete. Kalau di delete ya animasinya hilang. Sama halnya dengan gajah. Kalau gajah ini delete, animasinya hilang. Makanya klik kanan saja, klik kanan, change picture, lalu diganti gambar yang barusan saya dapat tadi. Yaitu saya gambar ini, gambar anak kecil ini kayak gitu. Ini kan di sini ya. Nah, lalu kita play. Jadinya kayak gitu, bersih Pak. Backgroundnya tuh juga bersih, sangat-sangat bersih. Nah ibu bapak, ini sekedar ilmu pengetahuan aja. Ini ibu bapak kuasai ini sifatnya, menguasai standar saja, lalu bapak ajarkan ke murid-murid SMP, sehingga ibu ringan kerjanya. Nah, sederhana kok, ini saya alami. Saya waktu kepala sekolah tinggal disuruh aja mereka bikin pokok bahasan apa menggunakan PowerPoint. Ibu bapak tinggal mengarahkan saja, biarkan mereka anak-anak yang membuat ringkasan-ringkasan, sehingga ibu tinggal dipercantik saja, dipermanis mau apa yang mau berubah, ditambah dan sebagainya. Oke, saya selesai. Pukul 20:36, setengah jam lagi
Pak Agung, mau bertanya? Ya, silakan tuh. Ini Pak Agung, saya kan udah coba cara kita pengen ganti background Ya. ataupun ya Bapak, contohnya saya ngupload papan tulis, tapi slide itu udah saya kasih animasi, udah saya kasih teks dari segala macamnya, tapi Ya. saya pengen mengganti backgroundnya. Tahu backgroundnya mau diganti. Iya, yang Ibu cuma bingung kita terus. tutup. Ya karena mungkin ibu bingung, akhirnya di delete aja, ganti yang baru itu ya. Enggak, maksudnya animasi yang udah saya bikin tuh ketutup sama background yang baru gitu Ya caranya. karena ibu melakukan background itu menggunakan insert picture, itu salah. Background itu bukan insert picture. Background itu adalah menggunakan background. Nah, menunya namanya background. Jadi kalau ibu lihat di layar saya, sekali lagi, ini contoh sederhana yang harus ibu pahami. Ini kan sudah ada animasi selamat malam sama orang, ada lagu dan sebagainya. Tahu-tahu background ini nggak kita sukai. Iya gitu Pak. Nah itu gampang, tinggal didesain format background, picture-nya diganti, insert, cari gambar yang lain. Nah, cari gambar yang lain itu ya gambar yang kita punya lagi. Gambar yang kita punya, saya ya yang saya punya itu alam juga boleh ya sebenarnya. Jadi kan tergantung kita mau yang mana. Nah contohnya ini banyak sekali background yang sudah saya siapkan buat bapak ini, tinggal dia selera sih kayak gini. Nah misalnya kayak gini, nah akhirnya jadi backgroundnya sudah berubah otomatis dan tidak usah motong-motong kalau ibu bapak menggunakan template format background picture. Jangan sekali-kali ibu buat background tuh kayak gini contohnya ya, saya kasih yang salah. Yang salah di awal waktu itu saya insert picture kan, lalu di paste, lalu ibu bapak pilih yang ini kan kita harus mengatur-ngatur kayak gini. Tahu-tahu ibu udah atur sedemikian rupa, udah kasih kartu, udah dikasih, ini contoh aja, saya akan mengasih di sebelah sini. Nah, udah dikasih kartu, dikasih begini, tahu-tahu backgroundnya nggak cocok. Ibu kan bingung karena akhirnya input lagi, picture lagi, cari gambar yang lain, ya jelas tertutup karena ibu pasti akan begitu juga kan kayak gini. Paham ibu? Bu apa? Jadi tadi ambil format background, ambil picture apa ya? Ya, format background ambil picture. Nah ini akhirnya kan jadi ketutup. Yang tadinya padahal dia jadinya begini. Nah ini kalau di play kan jadinya gini kan. Kan jadinya begini gitu kan. Nah karena di insert akhirnya jadi hilang dia apanya gambarnya. Oke, silakan saya start lagi presentasinya. Mau kerja, monggo silakan. Bu siapa ya? Bu Junior ya? Bukan. Ayo, kalau enggak saya akan lanjutkan satu lagi. Siapa? Oke, Bu Dewanti silakan. Ya, Pak. Dewanti. Ini dari Pekanbaru, Pak. Mana? Oh, Pekanbaru Dari ya. Pekanbaru. SMP, SMA? Ini Pak untuk SMA. Ya, oke silakan Bu. Ini untuk mengatur background atau musik, kan tidak semuanya slide untuk misalnya cuma slide 1, 2, nomor apa slide 3-nya enggak, karena slide 3 kan mau divisi gitu. Nah itu gimana caranya? Terus slide berikutnya 4, 5 baru di apa ada musiknya, itu gimana cara ngaturnya? Oke, sekalian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bu Ali Junior, nggak bisa saya matikan audio dari sini, Bu. Jadi mohon dimatikan biar nggak mengganggu teman yang lain.
Bentar Bu Sali. Oke, sekalian Bu Sali ya, mau silakan. Iya. Sekali lagi saya ada pertanyaan, Pak, maaf. Tadi kan kita bekerja di slide 1, kita buat animasi semuanya. Untuk slide yang kedua dan berikutnya itu kita copy. Apa nanti animasinya nggak sama itu, Pak? Kan kita mau animasi yang berbeda. Nggak kembar gitu ya? Iya. Iya, siap. Baik, itu ada di dalam komasi. Baik, saya jawab. Saya presentasikan sekali lagi. Akan saya jawab pertanyaan terkait musik dulu. Ya Ibu, musik itu begini. Saya kebetulan tadi sudah memasukkan musik, lalu musik itu berbunyi dari 1 sampai 5. Tadi pertanyaannya apakah bisa berbunyi sampai 2 saja, lalu stop, karena di slide 3 ini guru ini pengen mempresentasikan sebuah video. Bisa, caranya gini Bu, animation pen juga senjatanya Bu. Jadi di musik slide 1 ini yang after school gitu ya. Sebentar, ini kayaknya ada gangguan lagi. Mohon Bu Junior, mic-nya dimatikan, karena kalau enggak saya delete aja dulu sebentar, dihapus dari dapat biar gak mengganggu ya. Mohon maaf sekali, saya hapus dulu biar gak mengganggu dulu. Oke, baik, saya akan memulai. Gini Ibu, ini kebetulan after school dengan judul lagu ini saya tadi menggunakan timing atau efek optionnya sampai slide 5. Saya akan 2 saja Bu. Berarti dia akan berbunyi hanya sampai slide 2. Stop. Nah, berbunyi slide 2, lalu yakin pasti di slide 3 berikutnya juga akan pernah berbunyi. Nah, tahu-tahu Ibu ini selaku guru pengen jelasin karena tentang video misalnya fotosintesis atau apa di sebuah video. Jadi insert video yang ada di komputer kita, saya tayangkan sebuah video, misalnya videonya tentang ini, saya insert. Nah, video ini saya kecilkan, misalnya mau diletakkan di mana nih? Papan tulis. Nah, videonya kalau mau dibikin otomatis ya berarti ini start after juga. Di start after, lalu 3, 4, 5 ini mau silent boleh, atau mau Ibu Bapak memulai lagi musik ya berarti Ibu harus masuk lagi Bu, insert baru audionya. Kita play ya Bu ya, kita jalankan jadinya. Ya, ini berbunyi musiknya hanya sampai slide 2. Stop. Nah, langsung video berbunyi. Langsung video berbunyi. Berarti ini video ini akan menyala sampai finish. Tapi kalau gurunya pengen stop di tengah-tengah juga boleh, tinggal dikunci stop. Baru Ibu klik pause lagi, maka dia akan lanjut di slide berikutnya. Cara nyetingnya waktu bagaimana Bapak? Suaranya bagus, nggak jelas. Nyeting waktu yang mana Bapak, kalau boleh tahu? Nyeting waktu untuk video, misalkan saya menginginkan video itu dengan durasi 1 menit misalkan begitu. Oh, kalau video itu pakai manual Pak. Jadi kan di bawah ini ada, di sini kan ada apanya Pak namanya? Timernya. Ya, di toolnya ada toolnya play dan pause ya Pak. Jadi tinggal diginikan, tinggal diginikan aja Pak, sesuai kebutuhan sebenarnya Pak. Karena ini video ini kalau mau besar sebenarnya saya ginikan aja biar agak kelihatan Bapak itu biar nampak besar. Begini ya Bu ya, Bapak. Nah, ini ada toolnya Pak, toolnya di bawah ini. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan Office 2016 ke atas tuh kita dimanjakan dengan fitur atau fitur yang memudahkan kita semua. Tapi kalau masih menggunakan Office 2010, 2013 itu susah.
Sudah 2016 semua apa belum? Jawab. Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sama halnya dengan audio, jadi saya sudah sekaligus menjawab pertanyaan yang menginsert audio tadi. Lalu pertanyaan yang ketiga Ibu ya, pertanyaan ketiga tadi Bu Sali. apa? Bu Sali tadi apa Bu? Lupa saya pertanyaannya. Kalau kita menyelesaikan Oh ya, siap. Berkaitan sama animasi slide copy paste dari satu ke dua dan sebagainya. Jadi sebenarnya kayak contoh kayak ini Bu. Ini kan anak ini bergerak dari kiri ke kanan. Itu kalau ibu copy aja Bu. Jadi di copy aja, lalu ibu letakkan di slide kedua paste. Ini kan Bu, kan kembar Bu. Kan ini boleh diginikan, boleh dikecilkan. Ini juga boleh diklik kanan. Klik kanan itu apa presentasinya? Oke, ya lupa juga. Maaf. Ternyata belum presentasi saya. Saya ulang. Ini saya punya animasi ini. Lalu ini kan mau saya copy ke slide kedua. Tinggal klik kanan, copy, tempelkan di slide kedua. Kan mirip nih animasinya. Maka ini kan bisa dirubah-rubah. Contoh perubahannya kayak gini saja. Sebentar, saya ulang lagi. Ini animasinya ini. Ya, saya klik kanan copy, saya tempel di slide kedua. Lalu ini boleh dibalik saja Bu. Ini saya sebentar nyari orang yang sebelah ini tadi mana ada. Ini bisa dipindahin dulu. Maksudnya bisa dibalik lebih ke sini Bu. Ini saya balik aja. Sekarang saya ke sini. Setidaknya ibu sudah menghemat apa nih, gerakan gitu. Ini kalau di play kan jadinya kebalikan. Demikian juga apalagi kalau teks kalau boleh saya saran, untuk teks itu lebih baik ibu bikin satu animasi yang ibu paling sukai, lalu tinggal copy paste terus saja, lalu diganti. Nggak usah terlalu setiap slide kok gerakannya beda-beda, itu sepertinya terlalu dikali, karena kan kita tidak fokus di sini aja, banyak kerjaan yang harus kita. Jadi teks-teks ini lebih baik copy paste kita bikin, ini tinggal ganti aja dengan yang lain, misalnya materinya tentang apa, gerak badan atau di pelajaran sekolah. Nah, pelan-pelan aja. Cuman saran saya tadi memang betul, ibu kuasai satu slide, ibu jelasin ke anak satu kelas. Untuk anak ukuran besar, anak SMP SMA, PowerPoint ini nanti akan jadi familiar mereka, terus mereka bisa meringkas per tab, ibu bapak tinggal mengarahkan. Oke, stop. Terima kasih. 10 menit lagi tuntas. Pak, mau tanya Pak? Bu Sri Mariati. Ya, Bu Sri Mariati dari mana? SMP PI Perawang, Kualang. Ya, silahkan. Tadi dalam slide yang Bapak punya, yang ada Agung Hotel itu, itu orang-orangnya kan bisa bergerak, Pak. Dan cara bicaranya itu. Itu pakai apa, Pak? Oke, siap. Kasih, Pak. Wah, ternyata Bu Sri Mariati memperhatikan betul sampai detail apa yang saya presentasikan. Jadi lihat, saya sudah punya contoh presentasi. Saya punya template yang sudah jadi Agung Hotel. Di sini. Ternyata kalau ini digerakkan. Ya Pak. Oke. Iya ya, lupa lah.
Ibu. Ya, Ibu lihat di PowerPoint saya nih. Ini memang pekerjaannya ada 13 slide, tapi kerjanya 9. Tapi jadi satu itu kepuasannya luar biasa. Nah ini Bu lihat, saya klik animation pen aja. Ini pergerakan kan ini Bu. Nah sekarang orangnya ini kok bisa gerak-gerak. Nah, agar nampak memang itu bergerak-gerak, saya play. Stop. Saya zoom aja. Nah lihat pergerakan tangannya, lalu matanya juga kedip-kedip. Nah. Mulutnya seperti bicara. Ya ini kalau Ibu boleh lihat kan sudah saya perlihatkan Bu. Ya ini Bu permainannya dari sini. Matanya bikin sendiri, hidungnya bikin sendiri, jadi kumpul-kumpulan. Ini kalau Ibu saya lihatkan, saya zoom ya, saya zoom. Ini Bu, ini sebenarnya potong-potongan semua. Alisnya sendiri, bikin sendiri, bikin sendiri, mata bikin sendiri, dan kumis bikin sendiri. Ya ini untuk kelas expert saja Bu. Artinya kalau udah betul-betul, kita nggak terlalu untuk kalian ini lebih baik Ibu contoh aja. Ya, ya. Maksud saya kira pakai GIF atau yang video. Oh, oke. Enggak Bu, jadi sama kalau Zepeto itu nanti di kelas berikutnya namanya Camtasia Bu. Kalau di PowerPoint dia kalau karakter kartun digerakkan tuh masih agak susah Bu. Harus berbentuk video betulan yang ada background. Begitu jawaban saya Ibu. Nanti kan kita punya template kayak gini kan Bu. Kita di ini aja ganti teksnya saja dulu ya, ganti teksnya. Layar Anda masih dapat dilihat oleh orang lain ya. Kalau saya stop. Baik, sekarang sebagai penutup saya, Ibu lihat dengan sangat jelas, dan ini juga dibutuhkan. Saya tadi sudah di awal berbicara bahwa Juli 13 itu masuk sekolah, tetapi anak-anak tidak masuk sekolah. Mau nggak mau guru harus kreatif, mau apa lagi ya, tingkat kejenuhan anak sudah memuncak nih. Udah pakai Zoom, pakai apalagi Classroom, pakai Quizzes, itu kan tingkat kejenuhan sudah ada. Maka Ibu Bapak harus kreatif membuat, kalau saya sih dikenal namanya video tutorial. Sekarang lihat di layar saya, semuanya fokus di layar. Saya akan memperlihatkan karya teman-teman guru yang ikut workshop, namanya workshop Camtasia. Camtasia itu dipakai oleh seluruh teman-teman guru yang hobinya bikin video interaktif, namanya Camtasia. Contohnya Ibu lihat, saya punya video keren. Video ini awal mulanya seperti ini. Stop. Video ini awalnya guru ini syuting. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Presentasinya Bapak. Udah tuh. Udah Pak, udah. Udah. Udah Pak, hilang lagi. Udah kok, iya, saya sampai kaget. Bentar, saya mana tadi ya, presentasi seluruh layar. Oke. Lihat video ini Bu, Bapak. Lihat ya, ada gambar Ibu Ustazah lagi mengajar.
semacam ini. Ini saya play. Nah, ibu guru ini sama halnya dengan ibu semuanya, dia syuting di depan kelas atau di ruangan mana menggunakan layar hijau. Teknik ini namanya green screen. Jadi ibu ini syuting di depan layar hijau. Nanti dengan teknik diklat, sesi diklat saya namanya teknik Camtasia, itu jadinya ini hasil jadinya video tadi. Ini nggak nyampe 15 menit ibu ini sudah merubah dari layar hijau menjadi layar animasi. Dia ada teksnya juga. Ini kelas paling sederhana. Lalu meningkat lagi tugasnya video. Tugas yang kedua, videonya yang tadinya layar hijau ini tadi, sekarang jadinya begini. Sudah dikasih teks-teks yang pemanis kan? Seperti layaknya di YouTube kan? Ya, jadi ini pertama ibu ini sudah memanfaatkan gambar-gambar untuk background, padahal tadi backgroundnya itu kan layar hijau. Dia rubah dengan software namanya Camtasia, jadinya kayak gitu. Ya, ini menjelaskan, ini karena kebetulan anak guru SD, dia mungkin animasinya bermacam. Sekarang naik ke level berikutnya, contohnya yang ini udah mulai kreativitas guru sudah mulai bagus, lalu elegan, barang videonya itu benar-benar elegan tuh kayak ini. Ya, ini sudah, nah lebih keren lagi kalau videonya sudah kayak gini. Nah, ibu bapak, ternyata anak-anak kita itu menyukai ini yang namanya video ruang guru. SD, anak SMP, SMA suka kayak kita ingin video ibu ini tergantikan oleh masing-masing, agar anak-anak lebih percaya kita daripada mereka download. Lebih baik kita yang punya videonya, guru tampil di depan, syutingnya pakai layar hijau. Nanti ibu bapak beli layar ini 10.000 meter di toko terdekat. Ibu syuting pakai handphone, lalu diedit pakai Camtasia. Nah, berarti diklat berikutnya itu adalah Camtasia. Nah, ini teknik namanya Camtasia yang memang sekarang lagi ngetren di dunia pendidikan. Video sendiri untuk mempersiapkan bulan Juli besok tanggal 13, karena mau nggak mau tanggal 13 itu ya kita harus ready dengan barang. Mau apa coba kalau tanggal 13 masuk kita belum siap, istilahnya apa ya, mau rangkuman apa yang mau kita buat. Nah, ini informasi, mungkin kalau Bapak Ibu juga mau, nanti kita ada, ya mungkin panitia akan memberikan brosur di kelas berikutnya sekitar seminggu atau 2 minggu lagi ya. Oke, ibu bapak sudah pukul 21, saya rasa juga ibu bapak sudah lumayan lelah juga, tapi setidaknya ini wacana baru buat teman-teman sebagai penyegaran. Terus sebagai penutup, tugas itu ya sekedar mengingatkan, tugasnya bikin PowerPoint pelajaran sekolah masing-masing. Kan kemarin ada yang bapak, saya pengawas. Kalau pengawas berarti materinya tentang akreditasi, tentang IDA apa boleh, tapi dengan gaya yang sedikit agak berbeda. Jangan teks-teks biasa, itu udah mungkin kalau gurunya jadi bosan, ngantuk kalau diterangkan sama dengan PowerPoint yang gaya-gaya biasa.
Oke Ibu, kalau ada pertanyaan lagi, saya nggak bisa lewat sini, tapi Bapak lewat chat ke WA saya saja, insya Allah akan saya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf selama bulan mungkin ada salah ucap, salah kata, belum melayani sebagus ini. Tapi kita sudah berusaha. Inilah bakti sumbangsi kami ke teman-teman guru dengan diklat yang model begini. Kalau mungkin yang selama ini hanya sekedar diklat-diklat terlama, mungkin kita udah nggak udah bosan lah untuk berulang-ulang. Tapi dengan praktek langsung, insya Allah Bapak itu sudah akan menjadi luar biasa. Bekal PowerPoint-nya. Oke, itu saja. Saya tunggu tugasnya tanggal 20 harus sudah selesai. Kira-kira gimana? Sanggup ya? Insya Allah sanggup. Siap. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya. Kita tutup.